La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita akan masuk dalam bab Al-Fakhr, tentang membanggakan nasab dan yang semisalnya. Tetapi sebelum, masih ada satu hadis, ya, babun qaulu halakan nas, bab tentang perkataan seorang, orang-orang telah binasa. Itu ada orang berkata orang-orang telah binasa. Bagaimana hukumnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, idza qala rajulu halakan nas, jika ada yang berkata orang semua sudah binasa, fahuwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tentang seorang yang mungkin dia menghadapi kondisi zaman yang sudah, di mana penghuninya sudah banyak kemaksiatan, sudah banyak kerusakan. Akhirnya dia berkata halakan nas, orang-orang sudah binasa, ya. Maka Rasulullah melarang ucapan seperti ini, ya, karena bisa jadi orang, ada yang mengatakan demikian, halakan nas, ya, orang-orang sudah binasa. Itu ucapan timbul karena ujub yang ada pada dirinya. Ketika melihat orang semua, dia mengatakan semua ada binasa, seakan-akan dia sendiri yang selamat. Maka Rasulullah SAW berkata, fahuwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa di antara semuanya. Maka dia yang paling binasa di antara semuanya. Maka tidak boleh seorang ujub kemudian menganggap semua orang sudah binasa. Al khair mawjud, kebaikan tetap ada orang-orang yang baik di antara orang-orang yang mungkin terjerumus dalam kerusakan, kesesatan. Pasti ada sekelompok yang baik. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebagian riwayat dibaca dengan mansub. Kalau yang tadi kita baca fahuwa ahlaku, kafnya dengan dhammah, fahuwa ahlakuhum, yaitu isim tafdhil. Kalau dia bilang semua orang binasa, maka dia yang paling binasa karena dia ujub. Maka datang dalam sebagian riwayat dibaca fahuwa ahlakahum dengan mansub, dengan fathah, fahuwa ahlakahum, maka dia telah memvonis orang-orang binasa, padahal tidak demikian. Dan ini perkataan yang kurang baik karena menjadikan orang-orang putus asa. Seharusnya seorang tetap berusaha untuk memberi motivasi, tetap optimis, jangan sampai pesimis, ya. Menjadikan orang-orang kayaknya udahlah semua udah binasa, sudah rusak, sehingga ketika dia rusak pun tidak ada masalah, orang semua sudah rusak. Orang semua sudah rusak. Maka jangan ucapkan demikian. Jangan ucapkan demikian, ya. Ini satu bab yang kemarin sempat belum kita sampaikan. Taib, bab berikutnya, babun al-fakhr. Ya, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bab tentang kesombongan, ya, kesombongan, ya. Yaitu al-fakhr, yaitu seorang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga terkadang dia semena-mena, ya. Dia ujub terhadap dirinya, dia merasa dirinya hebat sehingga dia merendahkan orang lain, ya. Maka siapa yang seperti ini, sungguhnya dia telah meniru iblis. Karena Allah telah berfirman tentang iblis, wa qaulullahi ta'ala, qala ana khairun minhu. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, para malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya, kenapa ketika Allah tanya, kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis merasa tinggi dan dia merasa, karena saya dari api, saya lebih utama daripada Adam. Bagaimana engkau menyuruh aku sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah? Tentunya ini adalah hujjah iblis, dan hujjahnya telah dibantah oleh anak keturunan Adam. Banyak ulama yang membela nenek moyang mereka Adam, membantah iblis, ya. Dari banyak sisi. Pertama, bahwasanya
Siapa yang bilang wahai iblis bahwasanya api lebih baik daripada tanah? Ya, api gerakannya khifah, yaitu ringan ke sana kemari dan membakar sana kemari, merusak ke sana kemari. Adapun tanah tenang, ya. Kemudian disitulah manusia hidup di atas tanah, hewan-hewan di atas tanah, tumbuhan tumbuh di atas apa? Tanah, berbagai macam manfaat tanah, di bawah tanah juga berbagai macam kekayaan, ya. Sehingga tidak benar bahwasanya api lebih baik daripada tanah, ya. Yang kedua, bahwasanya kalaupun benar secara unsur bahwasanya api lebih baik daripada tanah, maka belum tentu unsur yang baik kemudian cabangnya juga baik, ya. Cabangnya juga baik. Betapa banyak orang yang baik ternyata keturunannya tidak baik. Ya, dan sebaliknya betapa banyak orang yang mungkin tidak baik ternyata keturunannya baik, ya. Meskipun unsurnya baik bisa jadi dia tidak baik, ya. Yang berikutnya, seandainya pun engkau lebih baik daripada Adam, baik secara unsur dan dari segala perilaku, dari segala sisi kau lebih baik daripada Adam, toh kau telah diperintahkan oleh Tuhan yang menciptakanmu untuk sujud kepada Adam, ya. Maka harusnya kau tunduk kepada Sang Pencipta. Kemudian ada yang lebih baik secara unsur daripada api, itu cahaya. Mana lebih indah, cahaya atau api? Cahaya. Dan malaikat saja yang dari cahaya sujud kepada Adam. Oleh karenanya kalau siapa yang merasa tinggi, merasa hebat, maka dia telah meniru iblis, ya, yang berkata ana khairun minhu. Ini namanya fakhr. Baik, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis-hadis, di antaranya wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk merintahkan kalian an tawadhu, hendaknya kalian tawadhu, merendah, jangan sombong, jangan angkuh dengan kelebihan yang kalian miliki, jangan ujub, jangan gurur, terpedaya, ya. Hatta, kenapa kalau tawadhu? Apa dampaknya kalau tawadhu? Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa fakhr, merasa tinggi di atas yang lainnya. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan tidak seorang melakukan bagyu di atas yang lain, ya. Fakhr sebenarnya membedakan antara fakhr dan bagyu. Kalau fakhr itu sombong meskipun itu benar adanya, maksudnya secara nasab dia lebih tinggi daripada orang itu, secara ilmunya lebih tinggi daripada orang tersebut, ya. Secara harta mungkin lebih banyak sehingga dia, saya lebih banyak, saya lebih kaya, saya lebih pintar, dan itu nyata benar, tapi itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ada yang mengatakan bagyu kalau tidak benar. Saya lebih pintar daripada dia padahal lebih bahlul. Misalnya, saya lebih kaya daripada dia padahal enggak lebih kaya dia, cuma dia enggak pamer-pamer. Saya lebih kaya ternyata kaya utang, ya. Ya, ini namanya bagyun. Ini ada yang bedakan antara fakhr dan bagyu. Fakhr itu nyata benar, tapi tetap tidak boleh seorang merasa sombong. Apalagi kalau tidak benar, bagyu, ya, zalim, ya. Ada yang mengatakan bagyu itu zalim kalau orang tidak tawadhu, bawaannya menzalimi orang lain. Bawaannya menzalimi orang lain. Kalau orang sudah tahu backingannya belakangnya tinggi, di belakang dia ada jenderal bintang 7, biasanya dia angkuh, kemudian bawaannya ingin menzalimi orang lain karena mentang-mentang arogan. Apa? Arogan. Karena backingannya hebat sehingga dia arogan, ya. Kalau kita bahasan kita, hendaknya kalian tawadhu agar tidak merasa tinggi di atas yang lain dan agar tidak arogan dan menzalimi orang lain. Kuncinya apa? Tawadhu. Ketika ada orang zalim, semena-mena, biasanya kenapa? Karena di belakang dia ada backingan sehingga dia arogan, ya. Maka di antara ibadah yang agung adalah tawadhu, ya. Allah mengatakan adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Adillah yaitu rendah diri di hadapan kaum mukminin, ya. Ya. Wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang beriman. Kalau tahu dia orang beriman, jangan sombong depan dia. Kalau ya sudah beriman, sudah sama beriman, sama-sama ke masjid. Meskipun kita punya rumah mewah, meskipun kita punya mobil mewah, meskipun kita punya harta berlimpah ruah, saya mukmin, dia mukmin, sudah enggak usah. Ya sama mukmin, kita merendah di hadapannya itu berbuat baik, tidak sombong di hadapan dia karena Allah Subhanahu wa taala, namanya
tawadhu. Makanya ciri utama penghuni surga yang Allah sebutkan ketika menyebutkan ibadur rahman di antaranya tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Allah ketika menyebutkan tentang ibadur rahman, orang-orang spesial, ya Allah sebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang yang masuk surga. Sifat pertama yang Allah sebutkan adalah tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu ibadur rahman kalau berjalan di sekeliling bumi mereka berjalan dengan tawadhu. Maka seorang berusaha tawadhu karena Allah, ya tidak sombong meskipun dia punya kehebatan, dia punya kemampuan, tidak usah dia pamer-pamerkan. Karena kalau dia pamer-pamerkan membawa dia kepada merasa tinggi. Membawa dia merasa tinggi, akhirnya dia arogan merendahkan yang lain ya. Kalau orang suka pamer misalnya punya kemewahan, nanti lihat cuma begitu aja. Akhirnya terbawa dengan sendirinya ya. Kita ingat dia muslim, saya muslim, dia mukmin, saya mukmin, maka kita tawadhu terhadapnya. Taib, hadis berikutnya, walahu an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara dari perkara jahiliyah, 4 perangai dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku, ya, tidak ditinggalkan oleh umatku. Apa saja 4 perkara tersebut sampai umatku tidak meninggalkannya. Padahal itu perkara jahiliyah. Yang dimaksud umat di sini ummatul ijabah. Umat kalau disebutkan ummati atau umatku ada 2 kemungkinan. Namanya ummatul dakwah, yaitu umat yang ada di zaman Nabi, yang Nabi dakwahi mereka. Kaum muslimin, Yahudi, Nasara, yang Majusi, semua yang di zaman Nabi namanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ummatul dakwah. Tapi terkadang maksudnya ummatul ijabah, maksudnya umat yang memenuhi seruan Nabi, itu yang masuk Islam ya. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat al-ijabah, yaitu ada 4 perkara perangai dari kaum jahiliyah yang sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggalkannya ya. Itu masih dilakukan. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, yaitu bangga dengan al-ahsab. Al-ahsab itu manzilah, kedudukan. Apakah karena nasabnya dia bangga, dia merasa tinggi, ataukah karena jabatannya dia merasa tinggi, atau karena backingannya dia merasa tinggi ya. Intinya dia merasa hebat ya, merasa tinggi dengan manzilahnya, al-ahsab. Ini yang pertama. Wa ta'nu fil ansab. Yang kedua yang juga tidak ditinggalkan, suka mencela nasab. Suka mencela nasab ya. Yang ketiga wal istisqa bin nujum. Yang ketiga adalah menyandarkan hujan kepada bintang ini, bintang anu. Kemudian yang keempat wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat. Wa qala, Nabi juga bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, dan wanita yang meratapi mayat jika dia belum bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat kelak. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka dia memakai pakaian dari qatiran. Ada yang qatiran maksudnya adalah cairan tembaga yang dipanaskan, ada yang mengatakan ter atau aspal yang panas dijadikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu membuat pakaian dari aspal. Qutti'at lahum thiyabun min nar, ya. Dalam ayat Allah mengatakan adapun orang kafir qutti'at lahum thiyabun min nar. Allah menjadikan bagi mereka baju dari api. Maha suci Allah yang bisa membuat di neraka jahanam baju dari apa? Api. Jadi nempel di badan mereka terus, bukan kain tapi apa? Api. Di sini ada yang dibuat baju tapi dari aspal yang panas, ada yang mengatakan dari cairan tembaga yang panas. Wa dir'un min jarab, dan juga dijadikan penyakit gatal-gatal atau apa namanya? Dibuat dari mantel yang terbuat mantel dari yang membuat gatal. Jarab itu penyakit kudis ya, penyakit kudis. Tapi di sini 4 perkara
yang jadi poin kita yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Ini yang dilarang, merasa sombong, merasa bangga dengan nenek moyang, kakek saya dulu begini, mbah saya dulu begini, ya. Bapak saya dulu begini, ya. Moyang saya dulu begini, moyang kami begini, bangga-banggaan, ya. Saya keturunan darah biru, kamu masih merah, ya. Saya sudah biru, ya. Oh, bangga dengan jabatan, ya. Bangga dengan kedudukan, ya. Bangga karena kenal dengan pejabat, bangga karena jadi tetangga pejabat, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya merasa rendah yang lain. Itu namanya al-fakhru. Al-fakhru. Adapun kalau seorang didapat kenikmatan, kemudian dia tidak bangga-banggaan, enggak ada masalah. Mimbab tahadduts bin nikmah, dia menceritakan nikmat. Ya, alhamdulillah. Misalnya saya belajar di Madinah, alhamdulillah. Bukannya sombong, saya alhamdulillah belajar di Madinah. Allah kasih kesempatan. Alhamdulillah saya sudah haji, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah umrah. Misalnya seorang mengucapkan bukan karena sombong, enggak ada masalah, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Semua nabi di bawah ya, kepemimpinanku pada hari kiamat karena aku tidak sombong. Rasulullah menjelaskan tentang kemuliaan beliau. Jadi kalau seorang diberi nikmat, kebetulan jadi pejabat, kebetulan darahnya biru kata orang ya, kebetulan nasabnya kembali kepada Nabi misalnya, kebetulan
tangisan yang menunjukkan protesan kepada Allah, ngangkat suara. Niyah itu maksudnya angkat suara. Angkat suara di antaranya protes, ya Allah kenapa kau ambil dia, kenapa kau ini, atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Anak ini baik sekali, anak ini, itu seperti tidak terima. Jadi niyah bukan cuma sekedar protes diambil, terkadang menyebut-nyebut kebaikan berlebihan kepada orang yang sudah meninggal sehingga seakan-akan kenapa diambil. Misalnya putranya Ibrahim meninggalnya, Rasulullah menangis. Kata Rasulullah SAW, innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya mata ini bersedih bukan karena protes atas keputusan Allah, tapi karena kasih sayang. Dan sayang kepada anak itu ibadah. Tangisan bukan tangisan apa? Ya Allah kenapa kau ambil anakku, enggak. Tapi karena rahmat, kasih sayang. Hati sedih, ya nah ini ujian hidup. Meninggal anak yang dicintai. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, akan tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Nah, wanita yang seperti ini meratap, kalau seandainya dia meninggal belum sempat bertobat, maka dia akan disiksa pada hari kiamat kelak, diberdirikan pada hari kiamat kelak, dan dia memakai pertama si pakaian yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan. Yang kedua dia pakai mantel yang terbuat dari kudis sehingga dia sudah kepanasan dan gatal-gatal, panas dan gatal-gatal sebagai siksaan karena dia tidak bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah mengatakan an-naiha wanita karena kebanyakan yang meratapi adalah wanita. Kemudian hadis berikutnya wa rawat Tirmidzi wa hasanahu. Hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu innahum fahmu jahannam. Hendaknya sebagian kaum berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka, membangga-banggakan bapak-bapak mereka yang telah meninggal. Wa innamahum fahmu jahannam, sungguhnya bapak-bapak mereka itu adalah bahan bakar arang di neraka jahanam. Ini di zaman Nabi ada sebagian orang bangga-bangga dengan bapak kami dulu gini, kakek kami dulu begini. Padahal yang mereka bangga-banggakan ini orang-orang musyrikin. Bapak-bapak mereka dulu musyrikin yang meninggal di zaman jahiliyah. Kata Nabi, ngapain bangga-banggakan bapak-bapak dan nenek moyang? Sungguhnya mereka adalah fahmu jahannam. Mereka adalah arang atau bahan bakar di neraka jahanam. Mereka dibakar di neraka jahanam. Aw la yakununna ahwana 'ala Allahi minal ji'lan, atau mereka kalau tidak berhenti mereka akan lebih hina di sisi Allah daripada al-ji'lan. Al-ji'lan maksudnya adalah kumbang, disebut kumbang kotoran. Al-ji'lan ini kumbang yang dia suka pergi ke kotoran manusia, kemudian dia jadikan bola-bola bulat. Pernah lihat enggak? Pernah ya? Subhanallah, saya enggak pernah lihat. Saya cuma baca. Ada benar? Ada. Itu juga ada. Saya enggak pernah lihat. Saya enggak pernah lihat langsung ya. Cuma saya lihat di Google ada gambarnya. Tapi enggak pernah lihat langsung. Hah? Ada ya? Jadi dia gimana? Dia datang terus dia ambil, dia bikin bola-bola. Buat makanan. Enggak pernah ditanya. Jadi ini namanya kumbang kotoran. Jadi dia pergi kotoran sapi, kotoran manusia, usaha dia ambil, dia bikin bola sebagai, kalau saya baca tadi dia sebagai tempat pasokan pasok makanan ya, buat makanan.
Simpan, makanan yang disimpan. Kapan perlu dimakan ya. Disebut dalam bahasa Arab namanya al-ji'lan ya. Bahkan dikatakan dia paling tidak kuat kalau ada bau wangi. Bisa mati kalau cium parfum. Jadi kalau dia minum yang wangi, dia bisa jadi apa namanya metabolismenya terganggu karena dia tidak biasa minum yang cium yang wangi. Kita manusia sebaliknya, kalau mungkin kita cium bau yang tidak enak kan bisa jadi pusing, bisa ya. Hewan ini kebalikannya. Kalau dia mencium bau kotoran dia enjoy ya. Masya Allah. Nikmat ya. Dan kalau cium parfum, wah, ya begitu Allah ciptakan berbagai macam manusia, berbagai macam makhluk. Lalat juga senang yang bau-bau. Kalau yang harum-harum ya mungkin tidak semua harum dia suka ya. Nah, ini ji'lan ini begitu, dia suka yang bau-bau busuk. Maka kata Nabi, kalau kalian tidak berhenti bangga-banggain bapak-bapak, nenek moyang, bapakku, mbahku, buyutku, yang padahal mereka semua penghuni neraka jahanam. Mbah-mbah kalian kan musyrikin dulu, penyembah berhala. Itu di zaman Nabi SAW. Ya, Nabi tegur mereka karena mbah-mbah mereka dulu di zaman jahiliyah penyembah berhala. Kalau kalian tidak berhenti bangga-banggakan nenek moyang, maka bisa jadi kalian lebih hina daripada al-ji'lan, kumbang kotoran tadi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ingatkan, perbuatan bangga-banggain nenek moyang ini bisa menimbulkan apa namanya permusuhan. Karena kalau sudah sebut nenek moyang, apa nenek moyangmu? Wah, itu udah nenek moyangmu pelaut dulu, enggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kalau udah bicara suku, itu kadang-kadang agama hilang. Udah karena merasa tersinggung, darahnya itu sudah apa ya? Sudah begitu kodrat manusia. Kalau disinggung bapaknya, disinggung dia pasti. Makanya ketika ada bangga-banggaan terhadap ini, itu bisa menimbulkan perendahan kepada yang lain dan bisa menimbulkan perpecahan. Maka Rasulullah berkata, "Innallaha adhaba ankum ubiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba." Sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian bangga-banggaan, sikap bangga-banggaan jahiliyah dan sikap bangga-banggaan dengan nenek moyang. Innama huwa mu'minun taqi aw fajirun syaqi. Orang cuma dua, beriman bertakwa atau pelaku maksiat sengsara. Mau nasabnya tinggi, tapi kalau tukang maksiat percuma. Mau nasabnya rendah, tapi kalau beriman bertakwa maka luar biasa. Mau nenek moyang dulu pahlawan jagoan, ternyata dia kurang ajar, percuma. Taruhlah nenek moyang dulu penjahat, tapi dia ternyata bertakwa, bermanfaat. Jangan seperti sebagian orang mengatakan kami ini keturunan ya darah biru, kami dimanapun tetap mulia, ibarat emas, logam emas, mau ditaruh di comberan tetap saja emas. Sebagian orang begitu. Sehingga mereka mau maksiat, mau apa mereka santai aja. Kenapa? Karena kami ini emas, ibarat emas ditaruh di comberan, apa berubah emasnya? Enggak. Nah, kami seperti itu. Bahlul ya. Mana kok seperti emas? Itu langsung comberan, berubah enggak mukamu? Berubah mukamu kalau masukin comberan ya. Maka jangan kias yang ngawur, apa? Kias yang ngawur. Orang seperti itu. Jadi merasa kalau sudah nasabnya tinggi dia pasti selamat. Itu enggak benar. Ya, kata Nabi manusia cuma dua, beriman bertakwa. Mau nasabnya kayak apapun, kalau beriman bertakwa dia mulia. Karena yang jadi patokan si Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Kalau nasabnya tinggi tapi karena fajirun syaqi, fajir tukang maksiat tidak ada nilainya. Apa kata Nabi, kata penyair, laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa qad wada'al kufru an-nasiba abalahabin. Sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi dan dia bukan Arab, dia Persia. Tapi ditinggikan oleh Islam karena dia bertakwa. Sebaliknya Abu Lahab yang nasabnya tinggi dari Ahlul Bait, dari Bani Hashim, pamannya Nabi, jadi hina karena kekufuran. Karena kekufuran. Ya. Bilal yang berkulit hitam tapi mulia, Habasyi. Nabi mendengar suara terompahnya di surga. Bilal Habasyi. Seorang wanita berkulit hitam kata Ibnu Abbas kepada Atha, "Ala adullu kalam ra'atin min ahlil jannah." Mau kau tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atus sauda. Inilah wanita berkulit hitam. Atatin Nabi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Rasulullah, saya sakit dan saya kalau sakit kejang-kejang terungkap sebagian aurat saya. Doakan agar Allah sembuhkan saya." Kata Nabi, "Kalau kau mau saya doakan kau sembuh. Kalau kau mau kau sabar masuk surga." Kata dia, "Saya pilih sabar, enggak usah sembuh enggak apa-apa."
Kata Ibn Abbas, inilah wanita penghuni surga. Dari si kulit berkulit hitam. Nasab apa? Nasab. Bukan nasab tinggi, enggak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu min Adam wa Adam khuliqa min turab." Manusia semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Apa yang mau dibangga-banggakan dengan tanah? Tanah diinjak-injak, apa mau dibangga-banggakan? Makanya di antara hikmah kata para ulama, kalau ada orang tukang muji kita, kau gini, agar kita enggak ujub, ambil tanah lempar ke dia. Apa muji-muji saya? Kita semua dari tanah. Apa maksudnya tanah? Dari tanah unsur asalnya. Tercipta dari air mani, mimma immahin, dari air yang hina. Mimma indafik, yang terpancar dari mana? Dari kemaluan. Yang masuk ke mana? Masuk kemaluan juga. Yang keluar dari mana? Dari kemaluan juga. Terus apa yang mau dibanggakan? Jadi ini menunjukkan bahwasanya bangga-bangga itu dosa besar, ya. Bangga-bangga dosa besar, ya. Karena Rasulullah sebut dengan perangai jahiliyah. Dan Rasulullah mengatakan kalau tidak berhenti maka akan jadi lebih hina daripada al-ji'lan, yaitu kumbang kotoran. Bab berikutnya masih terkait dengan ansab. Babun at-ta'nu fil ansab. Bab mencela nasab. Tadi disebutkan mencela nasab ada dua kemungkinan. Pertama, meragukan nasab seorang yang sudah benar, ya. Yang kedua, merendahkan nasab, ya, suku seorang itu merendahkan nasabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang ada pada manusia, ya, yang merupakan kekufuran pada mereka. Dua perkara ini disebut kekufuran, maksudnya kufur asghar. Jadi tapi ketika meskipun kufur asghar, tapi ketika disebut dengan kufur berarti dosa besar. Dosa besar. Ya. Apa dua kekufuran, dua hal tersebut? At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Yaitu mencela nasab, yang kedua adalah meratapi mayat, ya. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah menamakan dua perkara ini adalah kekufuran. Kufur ada dua, sebagaimana kemunafikan ada dua, sebagaimana kefasikan ada dua, sebagaimana kesyirikan ada dua. Syirik ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya. Bedanya apa? Kalau syirik akbar mengeluarkan dari Islam, kalau syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Kefasikan pun demikian. Ya, tapi semuanya dosa besar. Dikatakan syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil. Cuma untuk membedakan bahwasanya yang namanya syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dia dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Sama kefasikan itu tidaklah disebut kefasikan kecuali pada dosa besar. Tetapi disebut fasik kecil, fasik besar untuk membedakan. Kalau fasik besar maksudnya mengeluarkan daripada Islam. Ya. Sama dengan kufur, ada dua, kufur kecil, kufur besar. Kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam, kufur besar mengeluarkan dari Islam. Tetapi meskipun kecil tetap dinamakan kufur, berarti ini adalah dosa besar. Dinamakan kecil besar hanya untuk membedakan ini yang mengeluarkan dari Islam, ini tidak. Makanya ketika ditanya, apakah mencela nasab orang membuat orang keluar dari Islam? Tidak, tapi tetap dia kufur kecil. Apakah meratapi mayat merupakan membuat orang keluar dari Islam? Jawabannya tidak, karena bukan kufur akbar, tapi dia kufur kecil. Tetapi ketika dinamakan kufur, berarti dia dosa besar. Oleh karena sebagian syurahul hadis ketika membahas, para pensyarah hadis ketika membahas hadis tentang wanita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian banyak bersedekah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Di antaranya li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian kufur kepada suami, ya. Sebenarnya mengatakan meskipun itu kufur kecil atau kufur nikmah, tetapi ketika dinamakan kufur maka dia merupakan dosa besar. Buktinya terancam masuk neraka. Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Tetapi dia merupakan dosa besar karena Nabi menamakan dengan kufur. Dengan kalimat apa? Kufur. Maka dua dosa ini adalah dosa besar. Pertama mencela nasab, merendahkan misalnya, ya. Sehingga yang kedua adalah meratapi mayat, sudah kita bahas tadi. Tapi bab berikutnya, babun manidda'an nasaban laisa lahu. Bab kalau tadi mencela nasab, ini ngaku-ngaku punya nasab.
ternyata dia tidak bernasab dengan demikian. Saya keturunan suku ini, saya keturunan raja ini, saya darah biru, ya. Saya ini, padahal enggak. Padahal enggak. Ya. Saya haram, maka surga haram baginya. Surga haram baginya. Kita kalau suku bilang aja suku ini, suku enggak usah belokkan. Kamu suku mana? Suku anu, padahal bukan. Namanya suku bapak atau suku ibu? Saya tanya sama antum. Suku ikut bapak atau ibu? Bapak. Kamu sukunya mana? Suku ibu. Malu bilang suku bapak. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Ya, yang Allah nilai bukan masalah suku-sukunya. Yang Allah nilai adalah apa? Takwa. Nasab tinggi percuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Maksudnya kalau kamu tukang maksiat nasabmu tinggi tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Yang berikutnya walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Demikian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la targhabu an abaikum. Janganlah kalian benci dengan nenek moyang kalian. Tidak suka keturunan bapak seperti itu, tidak boleh ya. Bahkan Ikrimah bapaknya Abu Jahal tetap Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya Abu Jahal. Tidak mungkin diganti bapaknya. Bapaknya meskipun bapaknya Abu Jahal, anaknya sahabat. Umayyah kafir yang menyiksa Bilal masuk neraka, anaknya Safwan bin Umayyah masuk Islam. Tetap aja Safwan bin Umayyah. Al-Walid ibn Mughirah neraka jahanam. Anaknya Khalid ibn Walid yang enggak mungkin dirubah. Khalid bin siapa? Tetap Khalid bin ibn Al-Walid meskipun bapaknya penghuni neraka jahanam. Enggak boleh, nasab enggak boleh dirubah. Meskipun kau benci dengan bapakmu, tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Tetap binnya, tetap nasabnya harus benar. Maka kata Nabi, la targhubun abaikum, jangan kalian akhirnya tidak suka dengan ya nenek moyangnya sehingga tidak mau bernasab kepada nenek moyangnya. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun atau fahuwa kafar. Siapa yang tidak suka dengan bapaknya, tidak mau bernasab dengan bapaknya, maka dia telah kufur. Maksudnya kufur asghar. Maksudnya kufur apa? Asghar. Walahuma an Ali radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi." Siapa yang berafiliasi kepada selain bapaknya, dia nisbahkan kepada bukan bapaknya atau kepada bapaknya diplesetin akhirnya lari ke kakek yang lain padahal bukan keturunan kakek tersebut. Pokoknya nasabnya dia rubah-rubah. Awintama ila ghairi mawalihi, atau dia berafiliasi kepada selain mawalinya. Maksudnya ada budak, misalnya budak dimerdekakan oleh suatu kabilah. Maka budak ini setelah merdeka dinisbahkan kepada kabilah tersebut. Si fulan maulahum, yaitu si fulan misalnya Al-Ju'fi maulahum. Si fulan misalnya Al-Qurashi maulahum. Si fulan dari Quraisy tapi bukan asli nasab Quraisy, tetapi maulanya, yaitu dia adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh orang Quraisy. Cara penyebutannya adalah dari Quraisy maulahum, yaitu dia adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh kabilah Quraisy misalnya. Maka siapa yang sudah dimerdekakan oleh kabilah tertentu kemudian dia menisbahkan berafiliasi kepada kabilah lain seakan-akan dia dimerdekakan oleh kabilah lain, maka ini orang yang tidak beres. Tidak mensyukuri bahwasanya dia pernah dimerdekakan oleh satu kabilah. Harusnya dia bernisbah kepada kabilah tersebut. Mungkin kabilah tersebut secara nasab rendah, tapi dia enggak boleh mengingkari. Karena kabilah ini yang telah berbuat baik kepadanya memerdekakan dia. Sama seorang tidak bernasab kepada bapaknya, padahal dia ada di atas muka bumi ini karena bapaknya. Kalau dia tidak suka, dia mau putar ke bapak yang lain, enggak boleh. Kata Allah, kata Nabi, siapa yang seperti ini, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka atas dia laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan terima darinya pada hari kiamat kelak amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya. Makin dalil bahwasanya berintimak, berafiliasi, bernisbah kepada selain sukunya, selain bapaknya, ini dosa besar. Dosa besar. Sama al-wala tadi, seorang budak dimerdekakan, dia harus berintimak, berafiliasi kepada kabilah yang memerdekakannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab,
La tuba'u wa la tuhab. Namanya al-wala yaitu memerdekakan budak, maka tetap seperti nasab. Maka orang yang dimerdekakan harus bernasab kepada kabilah yang memerdekakannya. Tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana nasab tidak diperjualbelikan dan tidak dihadiahkan. Nah, boleh. Saya misalnya saya nasab ya, saya ini keturunan Raden misalnya, Raden. Raden, ya udah, kamu baik, udah kamu Raden aja, saya pasang Raden, enggak boleh. Karena nasab tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dihadiahkan. Nasab itu kan menjelaskan tentang keturunan. Bagaimana udah kamu jadi Raden aja, enggak boleh. Misalnya ada seorang keturunan Nabi, kamu menjadi keturunan Nabi, sudah saya bikinkan keturunan, enggak boleh. Enggak boleh. Keturunan Nabi Adam. Enggak apa-apa kalau enggak boleh bikin nabi ini enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu nasab itu keturunan, enggak boleh. Ya. Ya. Misalnya di Aceh misalnya keturunan raja disebut dengan Teuku misalnya, Teuku. Enggak boleh kalau ada orang bukan Teku dipasang apa? Teku, karena Teku itu nasab. Dia dari keturunan misalnya bangsawan tertentu. Sama seperti di Jawa ada Raden, misalnya ada namanya Tubagus ya enggak? Tubagus ya. Enggak boleh kalau orang bukan Tubagus, enggak boleh dipasang gelar Tubagus karena ini adalah menjelaskan tentang nasab. Ya, yang penting jangan sombong-sombong, itu aja. Yang sombong ya. Tapi intinya tidak boleh dipasangkan, dihadiahkan, apalagi suruh bayar. Mau jadi Raden, sini bayar. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Ini haram, tidak boleh. Dan dosa besar. Bab berikutnya, babun man tabarra'a min nasabihi. Ya, sama mirip juga. Yaitu seorang yang berlepas diri daripada nasabnya. An Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi marfu'an. Rasulullah SAW bersabda, kafara man tabarra'a min nasabihi wa indaqqa. Kufur, yaitu kufur kecil, seorang berlepas diri dari nasabnya meskipun wa indaqqa, meskipun tipis, maksudnya sebagian ulama menafsirkan maksudnya ditetapkan dengan nasab dia, dalam nasab ini mungkin dalilnya tidak begitu kuat tapi menunjukkan dia dari keluarga ini. Meskipun dalilnya tidak begitu kuat bahwasanya dia adalah dari nasab ini, kalau dia tidak ada dalil yang lain menunjukkan dari nasab yang lain, maka jangan berlepas diri. Sampai ada dalil yang menunjukkan dia bukan dari nasab ini. Wa indaka maksudnya meskipun jalan penetapan validasinya tidak begitu kuat, tapi yang jelas dia keturunan dari nasab tersebut, maka dia tidak boleh berlepas diri. Awidda'a nasaban la yu'raf, atau dia bikin nasab yang tidak diketahui, bikin sendiri. Saya adalah Abdullah bin Kiai Fulan bin Kiai Fulan bin Kiai Fulan bin Kiai Fulan sampai bin Husain bin Ali bin Abi Thalib misalnya. Ini Kiai enggak ada yang tahu nih. Kiai ini orang, oh kiai bapakmu Kiai mbah saya Kiai. Orang enggak ngerti karena enggak ada biografi tentang Kiai. Dia bikin nasab sendiri, terus dia bikin pohon nasab, dia bikin sendiri. Ini enggak boleh seperti ini. Mau dilarikan ke Ahlul Bait, mau dilarikan ke Raden siapa, mau dilarikan ke raja siapa, enggak boleh. Bikin-bikin sini enggak boleh. Ini dosa besar. Bahkan Rasulullah mengatakan kufur. Ya. Maksudnya dosa besar. Wali Abi Daud wali Tabrani maknahu min hadits Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wali Abi Daud wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban dan dari Abu Hurairah meriwayatkan marfu'an dari Nabi secara marfu'. Ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'in wa lan yudkhilaha jannatahu. Wanita mana saja, perhatikan bahayanya, wanita mana saja memasukkan seorang anak pada suatu nasab, satu kaum, padahal dia bukan dari kaum tersebut, maka Allah tidak akan masukkan dia dalam surganya. Ya, misalnya, ini bukan anak suaminya, dia anak haram, kemudian dia masukkan binnya ke bin kabilah. Ya, enggak boleh. Padahal anak ini bukan dari kabilah tersebut. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga karena dia telah memasukkan anak ke dalam satu kabilah yang bukan dari kabilah tersebut. Maka tidak boleh kita angkat terus kita bilang bin fulan, enggak boleh. Bin kita enggak boleh.
Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Nabi mengatakan sebutkanlah mereka dengan nama bapak mereka. Dulu Rasulullah mengangkat anak, dulu di zaman dulu ada namanya tabanni, itu mengangkat anak. Rasulullah angkat seorang anak namanya Zaid ibn Harithah dan sempat disebut Zaid bin Muhammad. Maka Allah larang. Setelah itu Allah rubah aturan, Allah mengatakan ud'uuhum li abaihim, sebutkan sesuai dengan nama bapak mereka. Akhirnya dirubah menjadi Zaid ibn Harithah karena bapaknya namanya siapa? Al-Harithah. Hati-hati sebagian orang ambil bayi dari misalnya dari rumah sakit atau ada bayi yang dibuang, dia ambil, dia maksudnya baik, tolong, tapi jangan disebut bin dia, enggak boleh. Tulis saja si fulan bin Abdullah karena bapaknya pasti hamba Allah. Tapi jangan bilang bin dia, enggak boleh. Enggak boleh. Ini karena dia masukkan dalam suku, enggak boleh. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma walidin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah. Bapak mana saja yang mengingkari anaknya dan dia lihat anaknya itu anak saya benar tapi dia ingkari, ya, maka Allah akan terhijab darinya pada hari kiamat. Wa fadahahu ala ru'usil khalaik, Allah mempermalukan dia pada hari kiamat kelak. Minal awwalin wal akhirin, akan dipermalukan di seluruh khalayak manusia dari awal sampai akhir. Dia enggak suka anaknya, bukan anak saya nih. Mirip loh hidungnya, bukan anak saya. Mau tes DNA, enggak lah, janganlah. Ngapain tes DNA, bukan anak saya. Ini enggak boleh. Kalau anakmu yang ngaku saja anakmu. Meskipun kamu mancung dia pesek, enggak apa-apa. Ini anak saya, kok pesek? Iya, ibunya pesek memang. Ada kisah, saya pernah dengar kisah dari seorang syekh. Kisah nyata, ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian laki ini suka bersafar. Ketika dia pergi, istrinya mengandung. Kemudian dia pergi. Dia pergi, ketika balik, suaminya belum balik, istrinya melahirkan. Ternyata melahirkan anaknya hitam. Kata kakak-kakaknya, bunuh, nanti suamimu kira kau berzina. Karena suaminya putih. Akhirnya dia bunuh, subhanallah. Entah akhirnya melahirkan lagi, pas dia ada. Mereka ketakut anaknya hitam lagi. Waduh, mana hitam lagi? Maka ketika bapaknya suaminya lihat anaknya, suaminya senang sekali. Ini persis kakek saya. Jadi kakeknya dulu apa? Hitam. Kadang lewat darah kakek yang muncul. Ya boleh nolak anak ya. Ada kawan juga cerita, dia punya teman. Sanjat juga, temannya sekarang mungkin istrinya ada 4 dan dia suka kawin, kemudian cerai, kawin, cerai. Sekarang pun istrinya banyak ya. Suatu hari dia pergi ke luar negeri, duduk, ngobrol-ngobrol. Tahu ada anak mungkin umuran sekitar 20 remaja datang. Bapak fulan, iya, saya anakmu pak. Anak saya. Ibumu yang mana? Jadi teman saya itu hadir, teman saya cerita, dia hadir lagi sama temannya lagi safar, tahu ada anak remaja ngaku sebagai anak temannya itu. Jadi teman saya cerita ke saya. Tapi dia tenang gitu. Pak, saya anak bapak. Ibumu yang mana? Ibu saya ini. Oh iya benar, sini, Masya Allah. Dari kecil sampai besar nggak pernah ketemu. Tapi dia tidak mengingkari, langsung dia peluk, langsung dia orang kaya, ya kasih dulu. Enggak boleh kita mikir ke anak kita. Anak kita harus kita akui, ya. Baik, demikian saja apa yang disampaikan. Insyaallah habis azan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.